Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah waktu maghrib. Para ulama menganjurkan kita agar rentang waktu habis maghrib hingga masuk waktu isya hendaklah dimanfaatkan untuk melakukan amalan, berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Nah, di waktu maghrib ini, di rentang waktu antara habis maghrib hingga masuk waktu isya, ada beberapa surah pilihan yang sangat baik kita amalkan dan kita baca. Salah satunya ada satu surah agung yang kalau kita baca sekali saja lengkap satu surah, maka langsung dituliskan pahala sebanyak 30.000 pahala kebaikan. Di samping itu, orang yang suka membacanya akan diampunkan dosa-dosanya dan dimudahkan urusan-urusannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas surah agung ini. Maka mari ikuti dan simak video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah sihatkan badannya, memberikan rezeki yang berkah melimpah, mudah dalam segala urusannya, hidupnya selalu dalam kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan, ketenangan dan ketentraman, barakah dan soleh-solehah anak keturunannya, kelak husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala membaca Al-Quran dapat kita ketahui dengan cara mengetahui jumlah huruf yang kita baca. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca pahalanya 10 kebaikan. Maka semakin banyak bacaan Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin banyak pula huruf Al-Quran yang kita baca, dan semakin banyak pula pahalanya. Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, satu surah agung yang kalau kita baca hingga selesai satu surah, pahalanya adalah 30.000 pahala. Ini karena surah agung ini jumlah hurufnya ada 3.000 huruf. Sehingga jika satu huruf diberi pahala 10 kebaikan, maka dikalikan 3.000 huruf, hasilnya adalah 30.000 pahala kebaikan. Satu kali kita baca surah ini, maka pahalanya adalah 30.000 pahala kebaikan. Nah, surah tersebut adalah surah Yasin. Maka bacalah setiap malam surah Yasin ini. Di samping mendapatkan pahala yang berlimpah, dituliskan 30.000 pahala kebaikan, juga mendapatkan ampunan dosa. Siapa yang suka membaca surah Yasin, diampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Demikian pula kalau surah Yasin dibaca setiap malam Jumat, dosa-dosa kita pun akan bersih, diampuni Allah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda,
Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu. Siapa saja yang membaca surah ad-dukhan dan surah yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Di samping itu membaca surah yasin akan menjadi amalan kemudahan urusan. Kita baca surah yasin malam ini misalnya, maka sampai besok pagi semua urusan kita akan dimudahkan. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, man qara'a yasin hina yusbihu u'tiya yusru yaumihi hatta yumsiya. Siapa saja yang membaca surah yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Waman qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusru lailatihi hatta yusbiha. Dan siapa saja yang membaca surah yasin pada awal malam, misalnya habis maghrib, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Dan yang paling dahsyat dari bacaan surah yasin yang kita baca, kelak akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Orang yang suka membaca Al-Quran, misalnya dengan rajin membaca surah yasin, kelak dibela pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran kelak pada hari kiamat. Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada orang yang membacanya. Demikianlah di antara keagungan membaca surah yasin setiap malam. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.